Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Haryadi. Di sini ada teman saya dua yaitu Rendika Angesti dan Bayu Setiawan. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait UTS Capstone Project. Di sini capstone project kami dengan judul perancangan dan implementasi web dashboard monitoring dan klasifikasi resiko DBD menggunakan algoritma random forest untuk penentuan zona kewaspadaan berdasarkan data epidemiologi. Di sini berisi konten yang pertama sistem informasi prediksi DBD, yang kedua data cuaca dan DBD, analisis data kuantitatif. Sistem informasi prediksi DBD. Arsitektur sistem informasi di sini yaitu komponen arsitektur sistem informasi, arsitektur sistem prediksi DBD terdiri dari modul pengumpulan data cuaca, basis data, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna yang terintegrasi. Untuk data kualitatif, data cuaca mengalir dari sumber ke sistem pemrosesan. Dianalisis menggunakan kuantitatif dan menghasilkan prediksi yang ditampilkan kepada pengguna. Integrasi teknologi. Sistem mengintegrasikan teknologi pengumpulan data cuaca, basis data relasional, algoritma prediktif, dan visualisasi data untuk menghasilkan prediksi akurat. Komponen dan fungsionalitas. Modul pengumpulan data cuaca. Komponen yang mengumpulkan data cuaca dari berbagai sumber seperti stasiun meteorologi, satelit, dan sensor untuk diproses dalam sistem prediksi DBD. Sistem analisis kuantitatif. Mekanisme pengolahan data menggunakan metode statistik dan algoritma untuk menganalisis korelasi antara faktor cuaca dan kejadian DBD. Komponen dan fungsionalitas. Untuk antarmuka pengguna, tampilan visual yang memungkinkan pengguna melihat hasil klasifikasi data historis dan peta sebaran risiko DBD berdasarkan kondisi cuaca. Antarmuka pengguna. Tampilan utama sistem dengan komponen navigasi, visualisasi data, klasifikasi DBD, dan panel informasi cuaca yang dirancang untuk prinsip user-centered design. Fitur visualisasi data berisi grafik, peta panas, dan diagram interaktif yang menampilkan korelasi antara data cuaca dan kasus DBD untuk memudahkan analisis. Komponen input data, form pengisian dan unggah data cuaca dengan validasi otomatis untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam model prediksi DBD. Untuk yang kedua, data cuaca dan DBD akan dilanjut oleh teman saya. Data cuaca dan DBD. Next, Dok. Di sini ada 3 parameter cuaca relevan. 1, suhu dan kelembapan udara. 2, curah hujan. 3, kecepatan angin. Next, Dok. Suhu dan kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara merupakan faktor krusial dalam perkembangan nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor utama penyakit DBD. Kedua, curah hujan. Curah hujan mempengaruhi ketersediaan tempat berkembang biak nyamuk dengan intensitas hujan moderat menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran DBD. Ketiga, kecepatan angin. Kecepatan angin mempengaruhi pola terbang nyamuk dan distribusi geografis vektor DBD dengan angin lemah meningkatkan resiko penularan. Suhu dan kelembapan. Suhu tinggi dan kelembapan optimal mempercepat siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, meningkatkan resiko penularan virus pada manusia. Kedua, curah hujan.
Curah hujan menciptakan genangan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk, menunjukkan korelasi positif dengan meningkatkan kasus DBD. Ketiga, pola musiman. Kasus DBD meningkat selama musim hujan menunjukkan pola musiman yang dapat diprediksi untuk perencanaan intervensi kesehatan masyarakat. Pengumpulan dan validasi data. Di sini berisikan tiga. Satu, sumber data cuaca. Dua, metode pengumpulan data DBD. Tiga, teknik validasi data. Next. Yang pertama, sumber data cuaca. Data cuaca dikumpulkan dari stasiun meteorologi, satelit, dan sensor LOT untuk memperoleh informasi suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Yang kedua, metode pengumpulan data DBD. Data kasus DBD diperoleh dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas dengan mencatat jumlah kasus, lokasi, dan waktu kejadian. Yang ketiga, teknik validasi data. Validasi data meliputi pemeriksaan kelengkapan, konsistensi, dan akurasi menggunakan metode statistik untuk menghilangkan outlier dan data yang tidak valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada analisis data kuantitatif, pengumpulan data dan validasinya itu kita menggunakan analisis random forest, kemudian ada analisa deret waktunya dan uji korelasi dan signifikansi. Analisis klasifikasi random forest, setiap pohon ini menghasilkan prediksi lalu dilakukan voting ya untuk diklasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Teknik ini mengurangi overfitting dan menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Berdasarkan hasil analisis, faktor cuaca seperti curah hujan yang tinggi, kelembapan tinggi memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kasus DBD. Model random forest terbukti efektif dalam memprediksi tren peningkatan kasus DBD dari data cuaca historis. Random forest bekerja dengan membangun banyak decision tree dari data cuaca dan kasus DBD secara acak. Analisis deret waktu ini metode untuk menganalisis data DBD berdasarkan pola musiman ya, dan tren temporal, memungkinkan peramalan kasus di masa depan berdasarkan fluktuasi cuaca. Uji korelasi dan signifikansi. Teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel cuaca dan kejadian DBD, menentukan faktor cuaca mana yang paling berpengaruh terhadap wabah. Next, Dok. Ini, Beh. Ya, algoritma klasifikasi kami menggunakan random forest. Random forest ini algoritma ensemble learning yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk memprediksi kasus DBD dengan akurasi tinggi berdasarkan pola data cuaca. Evaluasi akurasi model. Metode pengukuran akurasi model menjelaskan berbagai metrik pengukuran seperti MSR, MSE, MAE, dan R-squared yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model prediksi DBD. Hasil validasi silang memaparkan hasil validasi silang atau cross-validation untuk menguji konsistensi performa model prediksi DBD dalam berbagai subset data. Yang ketiga, perbandingan antar model. Menganalisis perbandingan akurasi antara beberapa model prediksi DBD yang dikembangkan berdasarkan data cuaca dengan metode kuantitatif. Sebelumnya lanjut, kami akan memperkenalkan aplikasi kami yang masih progres. Oke. Di sini adalah tampilan dashboardnya.
di paling atas ini ada total kasus DBD, kemudian ada pasien sembuh dalam perawatan dan juga meninggal dunia karena DBD ini. Kemudian ada tabel prediksi cuaca. Nah, tabel prediksi cuaca ini kita ambil dari BMKG lewat API-nya. Jadi datanya ini real time ya hitungannya. Kemudian juga ada tabel data cuaca ini. Tabel data cuaca ini kita ambil dari web BMKG dan ini kita input manual. Ya, beda dengan yang tabel prediksi cuaca karena sifatnya real time yang prediksi cuaca ini dari BMKG. Kemudian ada tabel kasus DBD. Tabel kasus DBD ini seharusnya kita ambil dari data Dinkes, cuman kami masih belum dapat dan ini masih data dummy ya. Nah, kemudian ada peta risiko DBD di DKI Jakarta. Di sini kami tampilkan per kecamatan. Ya. Contohnya ada Kalideres, temperaturnya ini 26 derajat, kemudian kelembapannya ada di 85%, kemudian arah anginnya dan cuaca saat ini. Ini sebenarnya datanya sama dengan tabel yang di tabel prediksi cuaca ini. Datanya real time ya. Dan ada tingkat keyakinan sedang. Kenapa bisa sedang? Karena kita masih menggunakan logika jika parameter misalnya kalau suhunya di angka 26 sampai 30 ntar dapat nilai misalnya 2, kemudian RH-nya berapa nilainya 2 gitu. Tingkat keyakinan ini ada 3 ya. Ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Kemudian ada grafik tren temperatur. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ada TN, TX, TAVG. TN ini temperatur minimum, TX ini temperatur maksimal, dan TAVG ini temperatur rata-rata. Ini bisa difilter juga ya. Dan kemudian ada tren kelembapan ya. Ini. Kemudian grafik kombinasi cuaca dari kelembapan, curah hujan, dan juga temperatur rata-rata. Oke. Lalu ada grafik tren kasus DBD. Sama di sini ada jumlah kasus, kemudian juga dirawat, sembuh, dan meninggal. Lalu ada data user. Di sini kita bisa bikin ya beberapa user lah, seperti itu. Oke, sini baru ada 2 ya. Lalu ada data cuaca. Nah, data cuaca ini bisa kita input ya. Misalnya kita tambah, masukkan tanggal dan temperatur, ya. Kemudian ada kelembapan, curah hujan, ya, dan arah angin. Lalu ada data DBD. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Kita masukkan datanya di sini. Ini sebenarnya bisa juga kita print ya. Contoh di sini. Nah, ini nanti bisa jadi kayak bisa kita print lah datanya ini. Atau kita save as PDF juga bisa, kemudian juga export to Excel juga bisa. Oke, seperti itu. Oke, sekian demo dari aplikasi yang masih progres kami. Nanti kedepannya jika data DBD-nya sudah kita dapatkan, kami akan melanjutkan ke tahap analisanya yang menggunakan rainforest. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.